pagi, jemaat yang dikasih Tuhan. Salam sejahtera untuk kita semua. Kita bertemu dalam devotion pada hari ini. Masih termasuk di dalam hari-hari pertama tahun baru. Oleh karena itu saya ingin mengucapkan sekali lagi selamat tahun baru buat kita semua. Di hari ini juga pemerintah menyatakan pemberlakuan PSBB yang diperketat untuk kesekian kalinya. Untuk itu kita masih harus terus untuk menjaga jarak, mencuci tangan, dan memakai masker kita, saudara. Kita perlu terus berhati-hati, menjaga kesehatan kita, dan juga menjaga orang lain di sekitar kita. Tapi tidak mengapa, saudara, orang katakan tahun ini banyak ketidakpastian dan banyak tantangan yang baru. Seperti awal tahun ini yang berbeda, langsung PSBB. Tapi kita percaya bahwa ada Tuhan yang luar biasa yang akan kita lihat pekerjaannya pada tahun ini melalui kehidupan saudara dan saya. Pada hari ini Devotion from Home berjudul Tahun Baru, Pengalaman Baru. Diambil dari Kitab Keluaran pasal yang ke-12 ayat yang pertama sampai dengan ketiga. Saya mendapatkan hal ini sewaktu saya membaca firman, bagaimana bangsa Israel ditebus oleh Tuhan keluar dari perbudakan di Mesir. Setelah tulah yang ke-9 dan mau memasuki tulah yang ke-10, yaitu tulah yang terakhir saat mereka akan keluar dari Mesir, firman Tuhan datang kepada Musa dan Harun. Demikian bunyi firman Tuhan. Berfirmanlah Tuhan kepada Musa dan Harun di tanah Mesir. Bulan inilah akan menjadi permulaan segala bulan bagimu. Itu akan menjadi bulan pertama bagimu tiap-tiap tahun. Ada tahun yang baru. Kita bisa melihat di sini Tuhan memakai kesempatan mereka keluar momen itu dari perbudakan keluar itu sebagai tahun yang baru. Kemudian ayat yang ketiga, katakanlah kepada segenap jemaah Israel. Keluaran 12 ayat 3. Pada tanggal 10 bulan ini diambillah oleh masing-masing seekor anak domba menurut kaum keluarga, seekor anak domba untuk tiap-tiap rumah tangga. Ada kebiasaan baru, ada pengalaman yang baru bagi bangsa Israel. Ayat-ayat selanjutnya, saudara, itu berisikan bagaimana cara mempersembahkan anak domba tadi dengan instruksi yang detail dari Tuhan. Bagaimana cara mereka menyiapkannya. Sampai pada ayat yang ke-11. Untuk apa semua itu dilakukan? Ayat ke-11, dan beginilah kamu memakannya. Pinggangmu berikat, karena mereka siap pergi. Kasut pada kakimu dan tongkat di tanganmu. Buru-burulah kamu memakannya. Itulah Paskah bagi Tuhan. Ini sebuah momen paling penting dalam kehidupan bangsa Israel, yaitu Paskah. Mereka ditebus Tuhan. Sebagai lambang pada waktu hidup kita saat ini, Paskah merupakan lambang di mana pembebasan manusia dari dosa, penebusan manusia dari kesalahan mereka menjadi umat Tuhan. Ini dipakai Tuhan, momen penting ini dipakai Tuhan dengan tahun yang baru. Jadi kalau dengan tahun yang baru pada saat ini, mari kita melihat ini sebagai momen yang penting untuk sesuatu pengalaman yang baru bersama dengan Tuhan, saudara. Di pasal berikutnya, di ayat-ayat berikutnya, ada momen di mana bangsa Israel menghadapi laut Teberau. Di situ air menjadi halangan untuk mereka meninggalkan, untuk mereka lepas dari tentara Mesir yang pada waktu itu mengejar mereka. Dan Tuhan bertindak dengan membuat jalan, yaitu dengan cara membelah air laut Teberau itu menjadi dua bagian sehingga mereka bisa berjalan, bangsa Israel berjalan di tanah kering melewatinya. Dan kemudian air itu menutup kembali, menutup pasukan Mesir yang mengejar mereka. Di dalam peristiwa itu, air menjadi halangan buat mereka. Tetapi kalau kita baca di dalam Yesaya 43 ayat 18, firman-Nya berkata, janganlah ingat-ingat hal-hal yang dahulu
Dan janganlah perhatikan hal-hal yang dari zaman purbakala. Ya, jangan itu sebagai pola, pattern dipegang. Ini nih yang begini cara Tuhan, begitu cara Tuhan. Ya, itu yang dipegang, diingat. Ya, seolah-olah hanya satu cara. Ayat 19 Yesaya 43. Lihat, aku hendak membuat sesuatu yang baru, yang sekarang sudah tumbuh. Belumkah kamu mengetahuinya? Ya, aku hendak membuat jalan di padang gurun dan sungai-sungai di padang belantara. Lihat di sini saudara. Jangan ingat, tetapi yang berikutnya dikatakan, aku hendak membuat jalan di padang gurun. Ada jalan. Kemudian sungai-sungai di padang belantara. Di padang belantara tidak ada air, tapi kali ini Tuhan membuat air menjadi berkat. Yang tadinya halangan bagi bangsa Israel pada waktu keluar dari Mesir, kali ini Tuhan mau membuat jalan bukan di air kembali, ya, tetapi di padang belantara, dan air itu menjadi lambang berkatnya, lambang jalan keluarnya. Jadi lihat, ada sesuatu yang berbeda saudara. Tuhan bisa memakai apa saja. Demikian juga dengan kita, ya, untuk melewati tahun baru ini, ya, melewati tahun 2021 ini. Mari kita terbuka, ya, dengan Tuhan, menyerahkan kehidupan kita dengan Tuhan, biar Dia bekerja, menuntun kita, menuntun di jalan di depan kita, karena Dia dapat memakai hal-hal apa saja untuk membawa kita dengan selamat melewati dengan berhasil tahun ini. Yosua 3 ayat 5. Berkatalah Yosua kepada bangsa itu, kuduskanlah dirimu, sebab besok Tuhan akan melakukan perbuatan yang ajaib di antara kamu. Untuk melewati tahun ini kita memerlukan Tuhan, karena Tuhan itu bisa memakai apa saja, seperti yang saya katakan tadi. Dan di dalam Yosua kita perlu mengkonsentrasikan diri kita. Hari ini juga kita memulai pekan doa dan puasa jemaat Every Nation, bahkan seluruh dunia. Kita mengadakan doa dan puasa. Untuk apa saudara? Untuk kita dapat mendengar Tuhan, mempersiapkan diri untuk mendengar rohnya, tuntunannya, di mana Dia akan menuntun kita sebagai umatnya di jalan yang penuh keselamatan, di jalan yang penuh dengan berkat. Oleh karena itu, mari kita terus mengikuti langkah Tuhan dengan mengikuti firman-Nya. Kita sudah memiliki firman Tuhan di tangan kita. Oleh karena itu, mari kita nyatakan firman-Nya dan aplikasikan firman itu dalam kehidupan kita. Tuhan akan menuntun saudara dan saya. Tuhan akan menunjukkan jalan-jalan yang harus kita tempuh. Tuhan Yesus memberkati. Tuhan, aku berdoa pada saat ini. Aku berdoa untuk setiap umat-Mu, mendengar suara-Mu di awal tahun ini, membuka diri kami semua Tuhan di hadapan Engkau. Tuhan, kami mau, Tuhan, kami menyerahkan hidup kami untuk kami melihat bahwa Engkau menuntun kami dan memakai, karena kami tahu Engkau Allah yang berdaulat, berkuasa, dan Engkau menakjubkan. Engkau dapat memakai segala sesuatunya di dalam kehidupan kami. Dan kami tahu bahwa Engkau menuntun kami seperti seorang gembala dengan dombanya ke air yang tenang, ke jalan-jalan yang benar Tuhan. Terima kasih Bapa untuk tahun ini umat-Mu berhasil berkembang, bertumbuh melalui Roh-Mu yang kudus itu Tuhan, melalui tuntunan Roh-Mu. Terima kasih Bapa. Di dalam nama Yesus mengucap syukur berdoa. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Siap mengalami pengalaman yang baru bersama Tuhan. Tuhan Yesus memberkati.